Assalamualaikum. Mumpung lagi rajin, rajin. Mumpung lagi rajin, mau berbagi tips, sok-sokan ya, bikin tips. Ya sekedar sharing aja ya lah. Sekedar sharing. Kemarin, tadi, hari ini juga sih sebenarnya tadi ya sudah aku udah sharing sedikit tentang mengisi apa-apa aja yang perlu di stok di toko bahan bangunan, toko baru gitu. Untuk selanjutnya ketika kita sudah siap buka toko bangunannya, sudah ada produk-produknya, selanjutnya langkahnya gimana? Apakah kita diem saja? Di situ aja Mbak, yang biar nggak berisik di sini. Setelah buka, apakah kita diem menunggu konsumen datang atau gimana? Karena kita toko baru ya. Biasanya kalau toko-toko lain misalkan minimarket atau apa gitu kan, mereka itu punya promo harga murah, grand opening gitu ya. Produk andalan yang ada promonya. Nah kalau teman-teman punya itu bagus, oke, buat dipampang, bikin tulisan, bikin brosur atau apapun yang menginfokan bahwa di toko kalian itu ada produk. Oke, kita lanjut. Setelah kita buka, tadi nyampe promo ya. Kalau teman-teman punya produk andalan yang bisa dipromokan, harganya mungkin lebih murah daripada toko-toko di sekitar toko teman-teman, itu bagus. Oke. Aku dulu juga pernah gitu, dulu waktu pertama kali buka, dan itu juga membantu menarik calon konsumen untuk datang ke toko kita. Ya pertama. Yang kedua, gimana kalau konsumen sudah datang, kita harus bersikap ramah sama konsumen ya. Kita tanya, nggak apa-apa kita tanya, misalkan dari mana Pak, lagi bangun apa Pak, renov apa Pak, gitu. Kita tanya, nggak apa-apa. Kita mencoba ini ya, nggak apa-apa meskipun kita dibilang SKSD atau apa itu, nggak banyak orang yang seperti itu. Kita tanya konsumen yang datang dari mana, bangun apa gitu. Selanjutnya kalau aku itu pertama ya promo tadi, kedua kita harus ramah sama konsumen, ketiga itu aku tawarkan servis ke konsumen. Pak, mungkin besok mau belanja lagi, boleh langsung WA atau telepon ke nomor ini. Kalau aku ke nomorku langsung ya, aku kasih. Jadi misalkan Bapak nomornya berapa, langsung saya yang nyatet, aku yang nyatet ya teman-temannya. Jadi bukan aku yang ngasih kartu nama, nanti takutnya lupa, nggak disimpan atau gimana. Jadi aku yang tanya nomornya, boleh saya simpen Pak, minta nomornya. Kalau sudah boleh, atas nama siapa. Nah akhirnya kita tahu, secara nggak langsung kita kenalan sama konsumen. Setelah dapat nomornya, setelah dapat namanya, kita simpen, langsung kita WA. Misalkan kalau aku ngasih langsung WA Anissa, toko RL Material Sukodono Lumajang. Jadi oh ya, minimal kita sudah tahu nomornya orangnya dulu gitu, dan nomor kita sudah masuk di HP konsumen. Dan itu sangat membantu loh teman-teman.
Jadi kebanyakan itu besoknya ketika mereka mau order lagi itu langsung WA ataupun telepon. Meskipun nggak semuanya, nggak 100% nyantol ya. Ada orang yang suka langsung datang ke toko order, lihat barangnya gitu ya. Ada juga yang sudah tahu, ya sudah, misalkan semen kan sudah ya ada, pokoknya yang penting merek aja gitu, sudah pada tahu semua. Kalau misalkan seperti spandek itu biasa, spandek pokoknya baja ringan, kanal, reng, itu biasanya orang-orang itu pengen lihat dulu barangnya seperti apa gitu, karena ada yang apa ketebalannya macam-macam, yang 060, 075 ya, seperti itu sangat membantu. Kebanyakan yang sudah kita pegang nomornya, kita tawari servisnya, kalau belanja nggak usah datang ke toko, nggak apa-apa, tinggal telepon WA, nanti kita antar, bayarnya bisa di lokasi atau transfer gitu. Itu tadi yang ketiga. Nah, yang itu untuk menjaga ya, untuk menjaga, dan karena toko baru itu apa ya, pasti konsumen itu yang pertama dicari harga murah. Toko baru pasti nanti dibandingkan dengan toko-toko yang sudah besar, yang sudah lama di sekitar kita gitu. Yang kedua mungkin pelayanan, kenyamanan konsumen. Ketika konsumen itu nyaman sama kita, pasti insya Allah akan balik lagi ke kita maksudnya. Kalaupun kita murah tapi pelayanannya kita nggak nyaman buat konsumen, belum tentu balik lagi ke kita. Jadi kenyamanan ya, kenyamanan itu. Setelah itu apalagi ya, meskipun itu kadang ada aja itu yang nanti seleksi alam ya, ada yang terus order ke kita, ada yang lama-lama mungkin nemu sama toko yang lebih murah atau pelayanan yang lebih bagus, pasti nanti itu ada yang berkurang dan ada juga yang nambah gitu. Dan yang keempat, kita nggak bisa diem aja nunggu konsumen yang datang organik, maksudnya datang karena tertarik dengan toko kita yang baru gitu, nggak bisa teman-teman. Apa ya, kebanyakan kalau toko bahan bangunan itu beda dengan toko misalkan kayak minimarket gitu kan, menarik gitu susah. Jadi sebisa mungkin kalau aku dulu itu aku cari proyek, aku datengin proyek-proyek. Misalkan aku lagi nganter anak-anak sekolah, aku di jalan kelihatan orang lagi bangun, aku datengin, aku permisi, aku tanya kepala tukangnya atau mandornya atau pemiliknya langsung, syukur-syukur pemiliknya langsung, aku tawari material yang ada di toko aku, siapa tahu harganya cocok. Aku bilang ya pertama menjalin silaturahim, kenalan dulu, nambah kenalan, nambah saudara. Nanti kalau mau cek harga boleh, nggak apa-apa, cek harga aja dulu pak. Kalaupun cocok alhamdulillah, kalau misalkan kita lebih mahal dari toko yang lain, jenengan nggak jadi order juga nggak apa-apa, tanya aja. Atau mau nego harga monggo, kalau kita bisa ngasih dengan permintaan harga dari bapak, insya Allah kita kasih. Kalau nggak bisa mungkin saya akan mundur. Yang penting kita jalin silaturahim, komunikasi sama orang-orang. Aku dulu gitu sih ya, pertama pasti malu ya, apalagi ibu-ibu ya, cewek ya, sambil bawa bojol nih kemana-mana, yang ikut kemana-mana ya pasti malu, pertama itu pasti malu. Tapi itu nekat ya, karena demi untuk menarik menarik pelanggan baru
gitu kan, kita mengenalkan toko kita. Kalau nggak gitu hanya sekedar orang yang datang ke sini dengan sendirinya itu bakal susah, karena kita toko baru dan toko-toko di sekitar kita itu yang sudah besar-besar, udah terkenal murah, itu pasti mereka akan ke sana, lebih memilih ke sana gitu. Terus tadi yang itu sudah yang keempat. Yang kelima apa ya, kalau pas toko lagi sepi, misalkan kita lagi sibuk di toko, tokonya lagi sepi, karyawan kita mungkin pas lagi nggak ada kerjaan, nggak ada kiriman, kita mintain tolong. Dulu aku bikin target satu hari itu 1 nomor, dapat 1 nomor orang yang mengerjakan proyek, baik itu Pak Tukang, Pak Mandor, atau apa ya, orang produksi batako, atau buat apalah yang membutuhkan bahan material yang ada di toko kita, itu kita datengin. Itu aku bagi tugas dulu sama anak-anak, sama Pak Toto, sama Mas Anas, sama Aldi. Kalau lagi nggak ada kiriman, nggak sibuk, nyari 1 nomor satu hari, minimal 1 nomor. 1 nomor aja sudah bagus. Nah, mereka setor ke aku, nanti aku yang telepon menawarkan. Ya seperti yang tadi ketika kita menawarkan di lokasi secara langsung, itu boleh cek harga dulu, boleh, nanti kalau cocok bisa langsung order lewat telepon atau lewat WA juga boleh, langsung kita antar ke lokasi gitu. Atau kalau pas anak-anak lagi kirim, orang-orang lagi ngirim ke pelanggan, pas perjalanan pulangnya itu kalau lagi nggak rame ya, kalau lagi luang, perjalanan pulangnya kalau kelihatan orang bangun rumah atau orang produksi batako, produksi misalkan paving mungkin, sama vas bunga gitu ya, yang dari semen itu bisa dimintain nomor telepon, nanti kita follow up ya. Di sini aku yang bagian follow up, aku telepon atau WA langsung, dan alhamdulillah itu banyak membantu juga. Yang ada beberapa itu memang sudah akhirnya menjadi langganan di kita ya. Kalau misalkan mereka merasa mahal, tiba-tiba naik harganya, bukan tiba-tiba, pasti kita infokan ya. Kalau karena semen itu harganya kadang naik kadang turun, kita infokan. Kalau naik kita infokan, kalau turun sih nggak masalah ya. Kalau naik biasanya kita infokan lewat WA. Ada juga toko yang punya stok banyak, stok lama, ternyata harganya lebih murah, ya pasti kita kalah ya. Pindah itu sudah biasa, tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap berusaha, nanti pasti ada yang nyantol. Dari sekian banyak konsumen itu pasti ada konsumen itu yang yang enak, yang nggak rewel sama harga, yang pembayarannya juga lancar, alhamdulillah gitu teman-teman ya. Sementara yang sudah aku lakukan ada 5 itu ya. Pertama tadi promo, 2 pelayanan ke konsumen ketika kita ngasih nomor telepon atau kita yang minta nomor teleponnya. Keempat itu tadi keliling nyari proyek langsung, syukur-syukur dapat perumahan dan pembayarannya lancar. Yang kelima tadi bagi tugas, itu selain aku, anak-anak toko juga aku kasih tugas nyari 1 nomor setiap hari, dan itu nanti di follow up, di telepon, di WA, kita menawarkan ya, ibaratnya kita sales lah ya, kita sama kayak mas-mas sales itu gitu. Ya kadang laku, kadang juga enggak, ada yang langganannya itu lama, ada juga yang pindah ke lain toko juga banyak, ada yang dari awal buka, dari awal kenal sampai sekarang itu masih tetap setia di toko kita, meskipun ada yang harga yang lebih murah juga banyak, karena mungkin sudah merasa nyaman ke kita gitu ya. Karena kalau sudah langganan, kita sudah dapat 1 nomor dan nyoba order ke kita, itu kalau bisa kita kita jaga komunikasi. Apalagi orang itu kan, aku sendiri ya, aku baca aku sendiri itu kalau telepon langsung diangkat itu kan seneng ya teman-teman ya.
senang terus direspon, WA langsung direspon. Kalaupun nggak langsung direspon, nanti kita WA balik atau telepon balik gitu. Ada juga kan kalau misalkan telepon nggak diangkat-angkat, lama, WA lama nggak dibales, tapi setelah terbaca nggak di WA balik, ya udah mending cari yang lain aja gitu kan ya, kalau mengecewakan. Nah itu aku berusaha sebisa mungkin setiap kali ada telepon itu aku angkat. Kalaupun nggak aku angkat, misalkan aku lagi di mana nggak kedengeran, nggak lihat HP, nanti aku lihat ada WA atau ada telepon, aku balas, aku telepon balik gitu ya teman-teman ya. Dan setiap kali ada nomor telepon yang aku dapat itu langsung aku catat namanya biar nggak lupa, catat nama sama lokasinya, misalkan proyeknya atau misalkan Pak siapa gitu ya, contohnya siapa ya, misalkan Pak Andi produsen batako desa ini. Jadi biar kita nggak lupa, nanti misalkan kita kirim, mereka pesan kita kirim, kita nggak nanya lagi. Kalaupun kita nanya lagi, paling nanti nanya lokasinya aja, lokasi, paling yang ngirim, bagian ngirim telepon lagi gitu ya, lokasi benernya di mana gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada itu udah 5 cara itu ya, 5 tips untuk menarik konsumen, untuk menjaga juga biar ada pemasukan di toko kita. Meskipun mungkin masih banyak cara-cara dari senior-senior yang lebih mantap lagi. Selama ini yang aku lakukan 5 itu belum terpikirkan lagi cara yang lain, maksudnya belum nemu ide lagi, baru 5 itu ya, baru 5 itu. Mungkin nanti kalau sudah ada yang sudah berpengalaman boleh berbagi ilmunya di kolom komentar, boleh, atau punya saran juga boleh. Teman-teman mungkin punya ide yang bisa membantu mengembangkan atau menambah omset toko bahan bangunan, gimana caranya, boleh. Oke, mungkin segitu dulu ya, sudah panjang lagi ini, sudah lebih dari 15 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.